Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Amin. Mari kita tetap bersemangat. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh patah semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Ayat Mas itu ya. Apa? Semangat mengalahkan semuanya. Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 23. Kita baca bergantian, saya terlebih dahulu. Ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena kita telah disisihkan dari hati Tuhan yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sama-sama kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. 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 Sebentar lagi kita sudah merayakan Paskah. Hari Jumat kita merayakan Yesus Agung dan Jumat Agung, di mana Yesus mati di atas kayu salib pada hari Jumat jam 3 sore. Itulah hari terbesar kita, hari kelepasan, di mana kita dibebaskan oleh Yesus dari perbudakan, dari penghukuman, dari penderitaan, dari sakit penyakit, dari kemiskinan. Yang percaya katakan amin. Dan salah satu dilakukan oleh Yesus bagi kita ketika Dia di dunia ini, di mana Dia telah membuka jalan yang baru bagi kita. Jadi Yesus itu menjadi jalan bagi kita. Jalan yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa Pencipta. Jalan yang membawa kita sampai dan tiba di sorga, yaitu kota yang dinanti-nantikan, dirindukan semua orang. Sorga ini sangat penting,
Semua orang di dunia ini merasa sudah pasti akan ke surga. Agama A berkata kamilah yang betul, agama B berkata begitu pula, agama C dan agama-agama keyakinan semua mengaku akan ke surga. Tetapi tidak ada pun satu di antara mereka ataupun pemimpin mereka itu yang berani berkata, akulah jalan ke surga. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang datang. Ya. Jadi Yesus itu menjadi jalan. Dialah yang membuka jalan bagi kita. Semua jalan dibuka Yesus. Bukan hanya jalan ke surga. Jalan mulus pun di dunia ini juga dibuka oleh Yesus bagi yang percaya kepadanya. Ada di sini yang mengalami jalan buntu, permasalahan buntu, tidak ada jalan keluar, atau ekonomi buntu. Tangarok karwati betul di mana kau lalu dia nanya aku. Ator kolsor dia bolos semeri jemati melus. Mana si kamu ni. Doang ni taruh kan. Lagi bereng ni. Minar dus jadi angkora terdiri dari badan. Lanjut. Jadi Yesus itu tidak hanya membuka jalan ke surga, dialah jalan itu. Dan untuk dia membuka jalan itu, dia harus menyerahkan dirinya sendiri. Menyerahkan dirinya sendiri untuk mati bagi kita. Dan berkat yang terbesar yang diberikan oleh Yesus adalah di mana kita dapat masuk ke hadirat Tuhan. Itu berkat yang terbesar yang diberikan di mana kita dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita dapat masuk ke hadirat Allah, sebab Allah itu kudus. Kita orang berdosa. Allah pencipta langit dan bumi yang sanggup melakukan apapun. Dan semua manusia nanti akan menghadap bertanggung jawab kepada Dia. Dialah yang terhebat. Maka untuk dapat bertemu dengan Dia adalah sulit. Sulit sekali. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, Dia telah membuka jalan. Sehingga kita dapat beribadah kepada Dia. Jadi beribadahlah, berkat terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Bukan harta.
Harta dong mana beribadah. Torna. Asal mah tuh. Makanya saya senang selalu mana nemelan ya. Anaknya cerita, "Ma, aku dapat berkat, Ma, besar berkat. Tapi bukan uang loh, Mak ya, bukan uang ya." Jangan kaget loh, Mak, bukan uang berkatku, Mak. Apa berkatmu, Nak? Aku sudah Roh Kudus. Gembira dia. Banyak orang gembira kalau dapat bonus ya. Tapi anak itu gembira karena penuh Roh Kudus. Wah, bagus, bilang bagus. Jadi supaya kita dapat masuk ke dalam tempat kudus, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan, Yesus harus menyerahkan dirinya. Dia harus mati. Dia harus berikan tubuh dan darahnya menjadi persembahan untuk menguduskan kita. Ayat 10 berkata, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh Yesus Kristus yang dia persembahkan menguduskan kita, membuka jalan, membuka pintu-pintu berkat bagi kita, berkat rohani dan berkat jasmani. Oleh karena itu kita tidak hanya percaya kepada tubuh dan darah Yesus, tetapi kita juga harus makan tubuhnya dan minum darahnya. Amin. Itulah makanya orang Kristen memakan perjamuan kudus. Tidak cukup hanya percaya di hati kepada Yesus, tetapi kita harus memakan Dia. Sepertinya kanibal kita ini ya memakan Yesus. Tapi coba kita baca dulu Yohanes pasal 6. Wah, Yesus pun dimakan ya. Yesus katakan, barang siapa yang memakan aku. Ayat 57, Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Amin. Bagaimana kita memakan Yesus? Yaitu lewat perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini dahsyat ini, hebat ini. Kalau kita baca lagi dalam ayat 54, ayat 53, Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau kita sudah tinggal di dalam Allah yang Maha Besar, apa lagi yang kita takutkan? Jadi barang siapa yang minum darah Yesus dan makan daging Yesus, ia tinggal di dalam Allah dan
Allah di dalam dia. Luar biasa. Hanya kita yang seperti itu. Dan Yesus sendiri mengadakan perjamuan kudus ini kepada murid-muridnya. Dia membeli roti, dia membeli anggur, lalu mereka berkumpul, lalu Yesus membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti itu, berdoa, mendoakan roti itu. Sesudah itu mereka makan bersama-sama. Sehingga murid-murid itu menerima kuasa dari Tuhan. Kalau kita makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dalam Keluaran pasal 12, ketika Tuhan Allah menghukum Mesir, ada 10 hukuman yang ditimpakan Tuhan kepada Mesir dan Firaun dan rakyatnya. Dan hukuman yang terakhir adalah anak sulung mati. Anak sulung manusia, anak sulung hewan juga mati. Anak sulung raja, anak sulung hamba, semua yang namanya anak sulung dibunuh oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Israel tidak dibunuh. Mereka dijaga, diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi ada perintah Tuhan kepada mereka supaya mereka luput dari hukuman itu, yaitu mereka harus makan domba Paskah. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 3 saya katakan begini: katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Seekor anak domba ini itu adalah Yesus Kristus, yang harus dimiliki oleh tiap-tiap rumah tangga Kristen. Tetapi ayat 5 saya lompat. Anak domba itu harus jantan. Yesus laki-laki. Tidak bercela. Yesus tidak berdosa. Berumur setahun artinya muda. Yesus muda, pemuda. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Jadi ditangkap tanggal 10, disembelih tanggal 14. 4 hari dikurung. Yesus disalibkan. Kapan Yesus disalibkan? Sesudah habis zaman Allah Anak. 2000 tahun zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Anak, 2000 tahun zaman Roh Kudus. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi Yesus disembelih. Setelah Yesus disembelih dan naik ke sorga, berakhirlah zaman Allah Anak, berlakulah zaman Roh Kudus sampai hari ini. Itulah menurut peta zaman 6000 tahun.
6 hari 6.000 tahun, 1000 tahun damai, 7 tahun. Akhirnya menjadi 7 tahun, 7 hari, 7.000 tahun. Jadi apa yang diceritakan di dalam Keluaran pasal 12 ini adalah mengenai Yesus Kristus yang disalibkan dan dibunuh. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Yesus mati, disembelih, disalibkan, mati di atas kayu salib pada hari senja, jam 3 sore. Yesus berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia berseru-seru. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan yang terakhir adalah sudah selesai, sudah genap, atau sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dia mati pada senja hari. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi dagingnya itu dimakan dan darahnya itu dioleskan pada tiap pintu orang Israel. Kenapa? Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 23. Ayat 23, Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Jadi darah domba itu dan orang-orang yang memakan daging domba itu dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahnya. Amin, Ibu Bapak. Itulah hebatnya tubuh dan darah Yesus. Itulah hebatnya perjamuan kudus. Ibu Bapak percaya bahwa perjamuan kudus berkuasa? Amin. Coba Ibu Bapak buktikan sendiri ya. Seorang teman saya, hamba Tuhan, bersaksi karena istrinya sakit kanker otak. Semua rumah sakit di Sangkar ini sudah dijalaninya. Dokter spesialis pun sudah dijalaninya. Ibu itu sudah pasrah dan sudah curhat sama Ibu Gembala, karena memang Ibu Gembala juga sudah pasrah, sudah ya tidak lagi ingin apa-apa selain kehendak Tuhan yang terjadi. Tetapi apa yang mereka lakukan, suami istri, setiap hari kita selesai makan siang, mereka mengadakan perjamuan kudus di kamar. Hanya mereka berdua, bernyanyi, berdoa, kemudian makan tubuh
Yesus, minum darah Yesus, dan sembuhlah ibu itu sampai sekarang. Dibawa lagi ke dokter, diperiksa lagi, sembuh ibu bapak. Itulah ketua wilayah kita, ketua wilayah Santa Kota, Bapak Pak Paan, ya, istrinya Guru Manado. Jadi di situ kita melihat kuasa perjamuan kudus, kuasa darah Yesus. Karena ada dua yang mengalahkan iblis. Dalam Wahyu pasal 12 kita baca. Wahyu pasal 12. Jadi kalau ibu bapak memiliki iman, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dokter pun sudah angkat tangan, uang pun sudah habis, sudah capek berobat. Apa salahnya sendiri diam-diam perjamuan kudus? Bila ada suamimu, ajak suamimu. Ada anakmu, ajak anakmu. Kalau enggak ada siapa-siapa, sendiri pun bisa. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis. Mengalahkan dia, mengalahkan iblis, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Amin. Jadi dengan apa iblis dikalahkan? Dengan apa si pendakwa itu dikalahkan? Ayat 10 saya baca biar jelas. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yaitu iblis, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka, yaitu saudara-saudara kita itu, mengalahkan dia, yaitu mengalahkan pendakwa itu oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dua yang mengalahkan iblis, darah Yesus dan perkataan kesaksian kita. Ini termasuk firman, perkataan kesaksian firman. Tubuh dan darah Yesus. Tubuh Yesus, roti adalah firman. Jadi kita harus memanfaatkan kasih karunia ini. Kita harus pergunakan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Kita lihatlah jemaat mula-mula. Mengapa jemaat mula-mula mereka tangguh? Mereka kokoh. Padahal tantangan yang mereka alami sangat berat. Nyawa taruhannya mengikut Yesus. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Justru semakin dianiaya, mereka semakin kokoh di dalam Kristus. Tetapi kalau kita berbeda, masalah kita bukan aniaya. Ada masalah tak? Kamu foto-foto itu. Bukan pelarangan ibadah masalah kita. Bukan aniaya. Tetapi begitu pun kita melek, tidak bisa kokoh di dalam Kristus. Tetapi orang ini, jemaat mula-mula itu, mengapa mereka sebegitu kokoh di dalam Kristus? Karena mereka tiap-tiap hari, mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan, dan bertekun dalam perjamuan kudus, memecahkan roti setiap hari.
Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang dibuat oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yesus harus mempersembahkan tubuhnya, di mana di dalam tubuhnya ini ada daging dan darah. Di dalam tubuh Yesus ada daging dan darah. Itulah yang dipersembahkan Yesus untuk menyempurnakan kita, untuk menguduskan kita, supaya kita layak menghadap hadirat Tuhan, layak masuk ke tempat kudusnya. Karena kalau kita sudah ada di tempat kudusnya, tidak ada lagi yang kita takutkan. Karena kita dinaungi oleh kekudusan Allah yang membuat kita sendiri takut dan khawatir. Karena kita tidak mengalami Tuhan, tetapi kita mengalami hantu. Hantu blau, hantu kojek, hantu apa lagi? Itu yang sering menghantui kita. Kalau kekudusan Allah memenuhi kita, kita akan berkata, kepada siapakah aku harus takut? Siapakah yang menjadi lawanku? Oleh karena itu, besar sekali apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Maka kita harus menyambutnya dengan sukacita. Kita harus menghargai pengorbanan Yesus itu. Yaitu apa yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus menghadap Allah. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Inilah yang harus kita lakukan, karena Yesus telah membuat jalan yang baru bagi kita, di mana Yesus telah membuat kita supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Maka kita harus menjaga ibadah itu. Untuk kita dapat beribadah kepada Allah, Yesus harus mati, mengorbankan nyawanya. Untuk apa? Supaya kita layak beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita sia-siakan ibadah, itu sama dengan kita menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Makanya dikatakan ayat 25. Ayat 25 Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Paulus berkata, jangan kita jauhkan dari ibadah. Karena untuk kita dapat beribadah, Yesus harus mempersembahkan tubuh dan darahnya, agar kita ikut ambil bagian di dalam kekayaan Bapa. Dia harus disalibkan supaya kita dapat beribadah. Nah, kalau kita menjauhkan diri dari ibadah kita, itu sama dengan kita menyalibkan Yesus lagi untuk kedua kalinya. Ayat 26 makanya berkata begini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin, Ibu Bapak. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas kita yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ini menganggap najis darah Yesus,
Oleh karena itu kita harus mengakui tubuh Tuhan. Kita akui dia. Dalam 1 Korintus pasal 11. Dalam 1 Korintus pasal 11 berkata begini, ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minuman cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah ini harus kita akui tubuh Tuhan. Jangan kita najiskan. Kita akui. Harus betul-betul makan dan minum darah Yesus. Jangan seperti Judas. Judas Iskariot juga ikut dia perjamuan kudus. Ikut kan si Judas. Ikut dia perjamuan kudus. Tetapi akhirnya dia ke neraka. Karena apa? Dia tidak menjaga langkahnya. Tidak menjaga pikirannya. Dia mengikuti hatinya. Mendengar iblis yang berbisik di telinganya untuk mengkhianati Yesus. Itulah sebabnya Paulus katakan di sini. Karena itu ayat 28, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Bagaimana cara mengujinya? Apakah kita sanggup mengakui tubuh Tuhan? Ayat 28, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah melihat atas jalan, atas tubuh dan darah Yesus yang diberikan kepada kita, sehingga kita beroleh bagian di dalam Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga ibadah kita dengan selalu menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, bukan dengan paksaan. Amin Ibu Bapak. Beribadah kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang kedua, kita harus meneladani Abraham. Apa yang dilakukan Abraham ketika Abraham menerima roti dan anggur? Apa yang dilakukan Abraham? Ketika Melkisedek menyongsong Abraham, dia membawa roti dan anggur kepada Abraham. Dan Melkisedek pun memberkati Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Tiba hamu saudara kita ini bawa Muhammad ya. Tiba hamu kan? Dia memberi 1/10. Jadi kalau kita menikmati perjamuan kudus, kita harus memberi 1/10. Besi sulit. Ayo marah-marah. Udah mari bagi berdiri ya. Borak dulu setak lo YouTube. Ayo mak berdiri, kita akan lagu. Kita akan perjamuan kudus. Kita angkat lagu, kita ganti lagu itu. Kayaknya apa? Berat. Karena salibmu saja. Karena salibmu. Karena salibmu. Karena salibmu ku menang. Karena salibmu. Perayaan perjamuan kudus, mari ke depan.
roti dan anggur ini dibagikan dulu. Sudah dibagikan, baru nanti doa mengucap syukur. Sambil menyanyi roti dan anggur dibagikan, kita akan lagu karena salibmu, karena salibmu.
Tuhan, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Lewat perjamuan kudus ini, kita menjadi satu. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami akan mendapat hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan segala sakit penyakit kami pun disembuhkan. Penderitaan kami pun diangkat. Kami diberikan kekuatan dan pertolongan selalu setiap hari menghadapi persoalan-persoalan hidup dunia ini. Itulah yang menjadi keyakinan kami, sehingga kami sangat bersyukur atas tubuh dan darah-Mu ini Tuhan. Dan kami akan memakannya dan meminumnya, mengalirlah kuasa-Mu ke dalam tubuh kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat firman-Mu digenapi, kuasa-Mu dinyatakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya kepada tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur. Menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Sambil kita mendengarkan firman Tuhan, Haleluya Yesus. kita angkat cawan di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kepada firman-Mu.
Kalau orang lain disembuhkan dengan tubuh dan darah-Mu, kami pun juga yang hadir di sini, sembuhkanlah juga. Berikanlah kami kesempatan untuk mengalami kasih dan pertolongan Tuhan lewat mujizat yang tersedia padamu. Umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin Engkau berkati hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berbeban berat beri kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka jalan kepada yang mengalami jalan buntu dalam usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga. Tolong kepada umat-Mu semua. Anak-anak kami pun yang sedang mencari masa depannya, tuntun mereka bertemu dengan masa depan yang Kau sediakan, namun tetap takut akan Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran, sehingga berkat-Mu tidak mendatangkan celaka, tetapi mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang berwarna. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami akan lanjutkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak.